Perbaikan jembatan menuju Pulau Pasaran di Kelurahan Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung tahap pertama telah selesai dengan pemasangan 119 tiang panjang. Jembatan menuju pusat pembuatan ikan asin ini diperbaiki dan dilebarkan dari 3 meter menjadi 5 meter. Tujuannya agar mobil pickup bisa masuk. Dinas Pekerjaan Umum tahun ini telah mengalokasikan anggaran 2 miliar rupiah untuk pekerjaan tahap 2. Pada akhir bulan ini proyek memasuki tahap lelang. Ya, jadi kita ini kan baru tahap 1. Tahap 2 nanti kita teruskan pembangunannya. Kemudian kita akan coba lebarkan sehingga mobil pickup, mobil kecil bisa masuk. Spek untuk 2 meter. Artinya kalau kita tambah 2 meter, kita tambah tiang 2 lagi nanti. Tapi bertahap ya, bertahap. Kita selesaikan ini, baru tahap berikutnya yang Jembatan menuju Pulau Pasaran awalnya dibangun dengan lebar 3 meter dan panjang 300 meter. Selama ini ikan asin dari Pulau Pasaran diangkut dengan becak motor karena jembatan tidak bisa dilewati mobil. Karena sering dilanda banjir rob, jembatan rusak dan nyaris putus. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan peserta mengikuti seleksi tilawatil Quran daerah pesisir barat. Kegiatan itu digelar untuk mencari bibit qori maupun qori'ah berprestasi yang akan mewakili pesisir barat di ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat provinsi. Seleksi digelar di Gedung Serbaguna Selalau pada Senin pagi dengan total peserta 202 orang. Ratusan peserta itu datang dari 11 kecamatan yang ada di pesisir barat. Seleksi ini merupakan keseriusan pemerintah terhadap pengembangan talenta qori dan qori'ah. Mereka yang terpilih akan berangkat ke MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Mesuji pada September mendatang. Yang diikuti oleh 11 kecamatan, pesertanya 104 orang itu adalah pria dan 98 orang adalah putri. Pelaksanaan seleksi tilawatul Quran di tingkat Kabupaten Pesisir Barat selama 3 hari. Hasil daripada seleksi ini nanti akan dibawa kepada seleksi tingkat Provinsi Lampung yang nanti akan dilaksanakan pada bulan September di Kabupaten Mesuji. Pemda dan panitia meminta seluruh peserta memberikan kemampuan terbaiknya sehingga bisa meraih prestasi mewakili pesisir barat. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Muhammad Fatul Mubarak menjadi salah satu peserta di Lampung yang lolos ke babak penyisihan lomba qori'ah cilik Indonesia. Senin siang, Fatul meningkatkan belajar membaca Al-Quran ke orang tuanya yang juga seorang guru mengaji di rumahnya di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Fatul yang masih berusia 12 tahun sudah banyak mendapatkan piala di ajang lomba tilawatil Quran tingkat anak-anak di Lampung. Ia berharap menjadi orang yang soleh dan membanggakan orang tuanya. Cita-citanya ingin menjadi qori internasional. Pengen memasangkan mahkota dia di surga. Menyematkan mahkota di surga orang tua. Nah, kalau cita-cita Fatul sendiri pengen jadi apa? Menjadi qori internasional. Seperti apa, sosok siapa? Idamannya qori siapa? Abdullah Fikri. Menurut ayahnya, anaknya yang duduk di kelas 5 SD ini gemar membaca Al-Quran sejak masih kecil. Ia juga cepat menyerap ilmu sehingga tidak terlalu sulit mengajarinya untuk membaca Al-Quran. Itu sudah terbiasa mengikuti senandung. Ketika di jalan saya sambil senandung Al-Quran, dia mengikuti. Kemudian ketika kita senandung dengan sholawatan, dia mengikutinya. Semenjak dia kecil itu sudah senang mengikuti irama-irama nada, irama-irama lagu. Alhamdulillahnya sampai sekarang pun hobi dia tuh bersenandung lagu dan dengan ayat-ayat Al-Quran. Qori'ah cilik Indonesia akan disiarkan di Ajwa TV
yang bekerja sama dengan Liputan 6 SCTV selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Seperti nama acaranya, Qori Cilik Indonesia adalah ajang pencarian talenta tilawatil Quran untuk anak-anak berusia maksimal 14 tahun. 2 peserta terbaik di setiap episode penyisihan akan tampil pada babak final yang berlangsung setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 12.30 pada bulan Ramadan mulai 2 April 2022. 3 finalis terbaik akan tampil pada grand final Qori Cilik Indonesia yang digelar pada Minggu 24 April 2022. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pengusaha perkebunan dan tempat wisata Taman Kupu-Kupu di Bandar Lampung bernama Ansori Jausal menyambi memproduksi minyak kemiri dan sabun mandi khas minyak kemiri. Ia memanfaatkan hasil panen kemiri di kebunnya. Dalam sepekan, Ansori Jausal bisa memanen hingga 1 kuintal kemiri. Hasilnya kemudian dibuat minyak dan dijual ke perusahaan kosmetik di Jakarta. Harga minyak kemiri di kisaran 500 hingga 700 ribu rupiah per liter. Untuk menambah penghasilan, Ansori Jausal kemudian mengembangkan minyak kemiri menjadi sabun mandi. Pembuatannya lumayan rumit karena membutuhkan bahan baku lain seperti minyak sawit, minyak wangi, sari buah, dan lainnya. Dari 1 kuintal kemiri yang diolah menjadi sabun, ia bisa mendapatkan hasil hingga sekitar 4 juta rupiah. Jauh lebih menguntungkan dibanding dijual hanya menjadi minyak. Karena kita ada pohon kemiri, kita panen, kita olah buahnya, dan kemudian kita hasilkan. Nah, sebenarnya harga jualnya cukup baik, sangat baik dibandingkan dengan menjual mentah ya, menjual hanya untuk bumbu ya. Untuk bumbu kan tidak banyak perlunya. Dan saya pernah membaca juga minyak kemiri ini juga bisa menambah untuk bahan bakar sebenarnya. Jadi kegunaannya banyak sebenarnya. Sabun mandi dari minyak kemiri dijualnya secara daring melalui media sosial dan sebagian dijual ke rumah sakit kecantikan. Ansori Jausal mengaku membuka diri bagi warga yang ingin belajar membuat sabun dari minyak kemiri. Ia berharap pengetahuannya dapat dikembangkan dan membantu mendongkrak ekonomi orang lain. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.